Angin malam dari arah Bengawan membawa bau besi dan lumpur ketika Arif kembali menembus kerumunan. Suara Toa telah berubah menjadi desis serak, seolah seseorang memaksa pita suara kota bekerja melewati batasnya. Buku itu ia dekap di bawah jaket, punggungnya terasa basah oleh keringat yang dinginnya bukan milik cuaca. Di dekat barikade, ia melihat Raka, sahabat yang selalu muncul di momen ketika akal sehat perlu dipinjamkan. Raka berkacamata tipis, hoodie abu-abu ditarik menutupi kepala, bahunya naik turun menahan batuk akibat gas air mata. Arif, kau kemana saja? Raka meraih lengan Arif, menariknya ke selokan kecil tempat beberapa orang berlindung. Di tengah napas terengah, Arif hanya menggeleng, bibirnya kaku. Aku menemukan sesuatu, katanya pelan. Dan karena kata-kata selalu kalah oleh benda, ia membuka jaket, memperlihatkan pinggiran buku kulit yang retak. Raka menatapnya lama, seolah menimbang apakah malam ini waktu yang tepat untuk percaya pada hal-hal yang biasanya hanya hidup di film dan dongeng. Jangan bercanda, katanya. Tetapi suaranya sendiri goyah. Ada yang lebih dari asap dan takut di mata mereka. Ada rasa tertarik oleh sesuatu yang tak bernama. Tempatku deket, lanjut Raka. Kita bicara di sana. Di sini semua telinga terlalu banyak. Mereka menyusuri gang-gang yang lebih gelap daripada biasanya. Melewati warung yang menurunkan rolling door separuh. Melewati pos ronda kosong yang lampunya berkedip tak sabar. Kamar kos Raka di lantai 2 sebuah rumah tua berlangit-langit rendah. Bau spray lembab bercampur kopi instan di dinding, peta kota yang dipasang seenaknya, bekas prapekerjaan tugas lapangan. Raka menyalakan lampu meja. Di meja itu, Arif meletakkan buku, dan ruangan seolah ikut meletakkan napas. Kau tahu ini dari mana? Raka bertanya. Arif menceritakan gang, pintu, tangga, ruangan bundar, altar batu, dan catatan ayahnya. Ia menceritakan tanpa jeda, seakan jika ia berhenti, cerita akan berubah, bentuk, dan menertawakannya. Raka mendengarkan, jarinya gemetar kecil saat menyentuh sampul buku. Kulit, tapi seperti habis diseret, gumamnya. Ia membuka halaman pertama. Nama Sumarno Prasetyo menatap mereka dengan ketegasan yang kesedihan tak sanggup menghapus. Di halaman berikutnya, simbol-simbol itu bergerak samar seperti kilatan ingatan yang belum bulat. Raka memicingkan mata. Ini seperti denah. Lihat garis ini, ia menunjuk sebuah alur tipis dari pasar ke arah selatan, berujung pada tulisan kecil yang hampir pudar. Sumur kembar. Arif menelan ludah. Ia tahu tempat itu. Dua sumur tua di halaman sebuah rumah yang sekarang jadi gudang, tak jauh dari jalan kecil yang jarang disinggahi orang. Dulu, ayahnya pernah mengajaknya lewat sana, berpesan aneh. Beberapa pintu tidak suka dipanggil dengan nama. Arif hendak menutup buku ketika halaman berdesis sendiri, seperti daun yang dihembus angin yang tidak ada. Kalimat pendek naik ke permukaan, tinta hitamnya terlihat baru, seolah baru ditulis malam itu. Tukar, jaga, bayar. Raka menatap Arif. Apa yang harus ditukar? Pertanyaan sederhana, tetapi udara mengental mendengar itu. Ketukan terdengar dari pintu kos. 3 kali, teratur, terlalu pelan untuk tetangga, terlalu sabar untuk seorang teman yang cemas. Raka dan Arif saling berpandangan. Kau mengundang seseorang? Arif menggeleng. Ketukan itu datang lagi. Kali ini diikuti bisik yang tidak melalui kayu, melainkan melalui darah. Nama Arif dipanggil seperti doa yang salah ucap. Jangan buka, kata Arif, hatinya kering. Tapi daun pintu bergoyang, bukan karena dorongan dari luar, melainkan karena sesuatu di ruangan itu menyambutnya. Lampu meja meredup, suhu turun. Di sudut kamar, ada bayangan yang tidak semestinya ada pada ruangan sekecil itu. Sosok berjubah berdiri di sana, menempati ruang yang semestinya milik lemari kayu. Raka mundur sampai betisnya membentur kasur. Arif ingin berteriak, tapi suaranya nyangkut di tenggorokan.
berubah menjadi bisik yang hanya memanggil ayahnya tanpa sadar. Sosok itu tidak melangkah, cukup mengangkat telapak tangan. Jemarinya panjang, kurang satu ruas, dan pada ujungnya ada kilap yang tidak memantulkan apapun. Buku membuka halaman lain. Ada gambar lingkaran. Di tepinya tercatat 7 kata-kata kecil seperti peluit yang terdengar bergilir. Panggil, diam, dengar, hilang, kembali, tahan, lepas. Di tengah lingkaran, simbol mata segitiga yang sama, tetapi kali ini satu garisnya patah. Di bawahnya, catatan dengan tulisan ayah Arif. Yang datang bukan manusia, jangan berdiri sendiri. Pada saat itu juga, ponsel Raka bergetar, sebuah pesan dari Sari, relawan medis yang tadi membantu masa. Kalian selamat, ada yang aneh di alun-alun. Suara-suara seperti memanggil. Raka memandang Arif. Mereka tidak lagi punya kemewahan untuk menyebut semua ini kebetulan. Sosok berjubah menggeser wajahnya, atau apapun yang seharusnya menjadi wajah, sedikit menunduk ke arah buku. Itu semacam isyarat. Arif membuka halaman yang ditunjuk perasaannya. Di sana, ditembakkan pada mereka. Seperti peluru yang tidak berbentuk ingatannya sendiri. Arif melihat dirinya kecil, digendong ayahnya melewati 2 sumur tua. Suara ayah berbisik, jangan pernah menyebut namamu di sini. Lalu suara lain menyusup, berat dan ramai seperti pasar di pagi hari. Untuk membuka, sesuatu harus ditukar. Namamu atau nama kota ini? Tidak. Raka memprotes refleks meski ia belum mengerti apa yang ia tolak. Arif memejamkan mata. Nama adalah jangkar. Menukarnya seperti melepaskan diri ke arus yang tidak punya peta. Tapi waktu tidak memberi mereka ruang untuk berdebat. Dari luar, sirine mendekat, lalu menjauh, lalu mendekat lagi. Ritmis seperti napas makhluk besar yang berputar mengitari tempat mereka. Di layar ponsel, Sari mengirimkan foto. Retakan baru di lantai alun-alun, bentuknya segitiga buta. Sari, seperti mengarah ke selatan, ke daerah sumur itu. Kalian tahu sesuatu? Arif meraih hoodie-nya, menyelipkan buku ke tas lempang. Kita harus ke sana, katanya. Raka menggeleng, nafasnya pendek. Kau baru saja bilang, pintu tidak suka dipanggil dengan nama. Lalu bagaimana kita? Arif menatap buku. Kuku-kukunya menekan kulit retak itu sampai memutih. Mungkin ini artinya kita harus menemuinya tanpa menyebutnya. Jangan panggil tempat itu. Jangan panggil apapun. Biarkan ia yang mengenali kita. Mereka keluar. Koridor kos sepi. Lampu neon kehijauan menguap seperti kabut basah. Di tangga, Arif berhenti. Ia merasakan sesuatu menempel di bahu. Bukan tangan manusia, lebih seperti kabut yang punya berat. Ia menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Tetapi dari balik jendela, bayangan berjubah menatap dari sudut halaman. Jaraknya mustahil dicapai dalam hitungan detik manusia. Jangan berdiri sendiri, kalimat ayahnya berdebar di kepala. Arif mengetik cepat pada Sari. Temui kami setengah jalan. Jangan sebut nama tempatnya. Ikuti retakan itu, jalanan menuju selatan terasa lebih panjang dari biasanya. Langit merendah, menempel pada atap-atap seng. Kucing-kucing jalanan menonton dari selokan, tidak berkedip, seakan mereka penjaga kecil yang lupa bagaimana caranya bersuara. Di sebuah tikungan, Sari muncul dengan ransel kecil. Wajahnya pucat tetapi matanya teguh. Aku mendengar sesuatu dari tanah, katanya tanpa mukadimah. Seperti bisik banyak mulut, tapi satu maksud. Raka mengangguk, geliat takutnya dirapikan fungsinya oleh kehadiran Sari. Mereka bertiga berjalan cepat, jarak antar langkah disatukan oleh kata-kata yang tidak diucapkan. Ketika sampai di halaman rumah tua yang kini jadi gudang, pagar kayunya tidak terkunci. Angin dari dalam berbau air yang lama tidak dipindahkan. Di tanah, 2 lingkaran batu lingkar, sumur kembar itu, menunggu seperti sepasang mata yang berjanji tidak menutup. Retakan kecil memanjang dari bibir salah satu sumur ke arah pintu gudang.
Sari menyalakan senter kepala. Cahaya putih jatuh ke bawah, memotong kegelapan menjadi kerucut yang terasa terlalu sempit untuk semua hal yang mungkin bersembunyi di sana. Arif membuka buku. Halaman-halaman berkelip tanpa berisik, memilihkan sendiri gambar yang harus dilihat. Dua lingkaran, satu diisi air, satu tampak kering, dan di antara keduanya ada garis yang diberi catatan. Yang basah menelan, yang kering mengingat. Di bawahnya tiga kata itu lagi, tukar, jaga, bayar. Raka menatap ke sekeliling. Kalau yang kering mengingat, mungkin pintu ada di sana. Sari mengikat hijabnya lebih kencang, napasnya teratur. Kalau menelan, jangan ada yang berdiri sendiri. Mereka mendekat tanpa menyebut apapun, tanpa memanggil. Arif meraih tepi sumur kering. Sentuhan pertama seperti menyentuh kulit manusia yang sudah lama tidak demam. Dingin, tapi menyimpan sisa panas yang tidak berasal dari tubuh sendiri. Batu itu bergetar halus, seolah mengenali telapak Arif. Di belakangnya, Raka meletakkan telapak pada bahu Arif, Sari pada bahu Raka, rangkaian kecil yang memastikan tidak ada yang berdiri sendiri. Bayangan berjubah berdiri jauh, di luar pagar, tetapi kehadirannya memenuhi halaman. "Apa yang kita tukar?" Sari bertanya. Suaranya tenang, tetapi tumpah ruah di telinga Arif. Ia menatap buku. Halaman kosong, putih, menunggu. "Bukan namaku," kata Arif akhirnya, pelan namun pasti. "Tapi mungkin ingatan tentang bagaimana aku dipanggil kecil. Itu cukup bernilai, tapi tidak akan membuatku hilang." Raka hendak protes, tapi Arif menutup mata. Di dalam kepalanya ia melepaskan panggilan yang selama ini menjadi jembatan antara dirinya kecil dan ayahnya. Nama kecil yang hanya beberapa orang tahu. Ia melepaskannya seperti melepas layang-layang yang benangnya terakhir kali disentuh angin pagi. Tanah di bawah kaki mereka berdesis. Bukan keras, bukan memecah, melainkan membuka seperti bibir yang akhirnya setuju berkata jujur. Dari sumur kering, udara hangat naik, membawa bau kertas tua dan hujan yang tidak jatuh di atas kota ini. Batu di bibir sumur bergeser setengah sentimeter, cukup untuk memperlihatkan celah seukuran tangan orang dewasa. Buku bergetar di dada Arif, seolah benda itu juga punya napas yang harus disesuaikan. Sosok berjubah mendekat selangkah yang seharusnya mustahil, dan pada jarak itu Arif bisa mendengar sesuatu, bukan suara, bukan kata, melainkan izin. Malam Solo menahan napas bersamaan dengan mereka. Di bawah sana, sesuatu menunggu. Bukan keselamatan, bukan malapetaka, melainkan jawaban yang tidak akan menerima nama, hanya keberanian. Arif mengulurkan tangan ke celah itu, dan ketika ujung jarinya menyentuh udara yang berbeda, kota di atas mereka bergeser sepersekian, seperti peta yang dirapikan oleh tangan yang akhirnya mengakui garis-garisnya sendiri.